Masih menemani untuk siang hari ini di program acara Kilas Pesona dan siang hari ini warga kota saya sudah kedatangan narasumber saya dari BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Ada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Ibu Nyoman Wiwi Yulia Dewi. Untuk siang hari ini kita akan membahas terkait dengan topik bahasan kita, yakni kenal lebih dekat dengan program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan nanti untuk warga kota saya undang Anda bisa berpartisipasi, bisa gunakan line telepon kami di 0361244444 ataupun bisa melalui saluran WhatsApp kami di 081 338 338 926. Selamat siang, saya panggil siapa, Bu Wiwi? Siap, Bu Wiwi aja. Ya. Sehat ya, Ibu? Hujan ya? Sehat. Oke, nah Ibu, pertanyaan pertama ini karena belakangan juga lagi happening di media sosial terkait dengan munculnya daftar jenis penyakit yang dirilis dan ini tidak bisa tercover BPJS Kesehatan. Ada yang mengatakan itu keliru, terus beritanya juga simpang siur. Nah, mumpung Ibu pada siang hari ini hadir, mungkin bisa diinformasikan kepada warga Kota Denpasar apakah berita yang sudah beredar itu benar adanya dan seperti apa sebenarnya mekanismenya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Jadi pada kesempatan hari ini kami dari BPJS Kesehatan tentunya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan wadah untuk menyampaikan dan meluruskan ya terkait isu-isu yang sedang happening saat ini. Jadi isu terkait bahwa BPJS Kesehatan tidak 144 penyakit itu tidak dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat rujukan. Mungkin isunya seperti itu ya. Ada juga yang isunya ada 144 diagnosa gawat darurat yang tidak bisa dijamin oleh JKN seperti itu. Dan dari BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa tidak benar ada pernyataan 144 penyakit tidak dapat dirujuk ke vaskes tingkat lanjutan atau rumah sakit, klinik utama. Dan di sini perlu dipahami bahwa 144 penyakit itu merupakan penyakit yang bisa ditangani secara tuntas di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Siapa saja fasilitas kesehatan tingkat pertama itu seperti puskesmas, klinik pratama, atau dokter praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan kenapa ada 144 diagnosa ini? 144 penyakit ini bukan merupakan ketentuan dari BPJS Kesehatan sebenarnya. Tetapi BPJS Kesehatan mengacu kepada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang standar kompetensi dokter Indonesia di tahun 2012 itu diterbitkan, yang mana 144 penyakit ini merupakan suatu pengelompokan yang mana bisa ditangani secara tuntas di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tadi puskesmas, klinik pratama maupun praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, apakah ini benar-benar tidak boleh dirujuk seperti itu karena bisa ditangani secara tuntas di FKTP? Tentu saja tidak demikian. Jadi 144 penyakit ini tetap dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan ketentuan atau indikasi medis seperti itu. Jadi ada 4 hal yang menjadi pertimbangan dari dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk apakah kasus ini bisa ditangani tuntas, tetap dilayani di FKTP atau harus dirujuk. Yang pertama itu adalah time. Time itu bagaimana perjalanan penyakit dari kasus ini, apakah sudah ditangani berapa kali gitu, tapi ternyata belum terjadi perbaikan. Nah, ini bisa dirujuk. Kemudian dari sisi age atau umur pasien,
dalam kondisi dikhawatirkan pada usia tertentu penyakit ini menimbulkan suatu komplikasi atau kondisi yang lebih berat, sehingga bisa dirujuk. Nah, kemudian juga apabila terdapat kondisi komplikasi yang bisa jadi ini akan memperberat kondisi dari pasien tersebut. Jadi ada komplikasinya. Dan yang terakhir ada komorbid atau penyakit penyerta. Jadi terdapat keluhan atau penyakit lain yang memang sudah ada di luar dari penyakit ini, yang kalau misalnya ini ditangani di fase tingkat pertama, ini akan memperberat kondisi peserta sehingga harus dirujuk. Jadi kembali lagi ke indikasi medisnya, apakah bisa ditangani tuntas di FKTP atau memang harus dirujuk. Ini tentunya dokter di FKTP lah yang akan melakukan suatu assessment. Seperti itu. Oke, artinya ketika selesai di FKTP di tingkat pertama selesai, nggak perlu rujukan begitu ya Bu ya? Betul. Tapi ketika memang ada perlu tindakan lebih lanjut, itu nanti akan perlu rujuk begitu ya Bu? Betul. Oke, nah ini yang perlu dipahami oleh warga Kota Denpasar, karena informasinya mungkin kemarin banyak di antara kita, mungkin masyarakat awam yang menerima itu masih setengah gitu ya. Betul. Oke, Betul. nah kalau semisal nih Bu, kita gitu kan sebagai masyarakat untuk mengetahui kriteria penentuan penyakit yang artinya yang bisa di cover dan tidak di cover itu seperti apa mekanismenya? Ya, jadi untuk penyakit yang dijamin oleh JKN itu adalah yang sesuai indikasi medis, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang tidak dijamin itu sudah diatur sebenarnya dalam Perpres 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Di sana sudah dituangkan di pasal 52 ayat 1 manfaat yang tidak dijamin oleh program JKN itu ada 21 ya. Seperti misalnya yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan, kemudian contohnya misalnya rujukan atas keinginan sendiri. Tadi kan yang bisa dijamin adalah sesuai indikasi medis. Nah, kalau ini saya mau langsung aja nih ke rumah sakit, jadi atas keinginan sendiri, ini yang tidak dijamin. Kemudian yang kedua dilakukan di vaskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi gawat darurat. Gitu. Jadi dalam kondisi kegawat daruratan di sini seluruh vaskes baik yang bekerja sama maupun tidak bekerja sama itu wajib melayani peserta JKN. Kemudian penyakit akibat kecelakaan kerja, kemudian kecelakaan lalu lintas, kenapa nggak dijamin oleh program JKN? Karena sudah ada penjamin lainnya, gitu. Kemudian layanan yang dilakukan di luar negeri. Nah, ini program JKN ini memang program nasional yang saat ini masih terbatas pelayanannya di dalam negeri saja, seperti itu. Kemudian untuk tujuan estetik ini untuk mempercantik diri, misalnya biar hidungnya lebih mancung kayak gitu ya, itu tidak dijamin. Kemudian untuk mengatasi infertilitas, ingin punya anak, kemudian meratakan gigi atau ortodensi, kemudian ketergantungan obat atau alkohol, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat hobi yang membahayakan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kayak melakukan bungee jumping kayak gitu, itu kan hobi yang membahayakan ya. Nah, kalau misalnya terjadi kondisi tertentu itu tidak dijamin oleh program JKN. Kemudian pengobatan komplementer, alternatif, tradisional itu belum dijamin. Kemudian pengobatan atau tindakan yang masih dalam kategori percobaan atau eksperimen ini belum dijamin. Alat kontrasepsi atau kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga misalnya pampers yang kayak gitu itu tidak dijamin. Kemudian akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa wabah, nah ini sudah
akan diambil alih ya oleh pemerintah biasanya kalau sudah dikeluarkan kejadian luar biasa atau wabah gitu. Mungkin itu ya. Oke. Nah, kalau semisal kasusnya begini, artinya ketika kondisi pasien darurat gitu ya, ini kan beberapa FKTP kan tidak katakanlah jam operasionalnya tidak 24 jam, Bu. Nah, semisal karena 144 itu yang ditanggung oleh BPJS, apakah boleh langsung ke rumah sakit? Nah itu mungkin kalau ada pertanyaan seperti itu, seperti apa? Ya, jadi kalau kondisinya gawat darurat itu bisa langsung ke UGD. Oke, siap. Gitu. Jadi cuma sekarang kita harus samakan persepsi dulu nih kategori emergensi atau gawat darurat, karena biasanya kategori emergensi untuk masyarakat awam agak berbeda dengan medis seperti itu. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu tidak membatasi diagnosa apa aja sih yang dijamin dalam kategori gawat darurat. Jadi kita tidak memplot per diagnosa gitu ya. Karena untuk menetapkan kategori gawat darurat atau tidak itu memang sepenuhnya adalah kewenangan dari dokter yang menangani di IGD. Seperti itu. Nah, tentunya untuk kriteria gawat daruratnya kita sama-sama akan mengacu kepada Permenkes nomor 47 tahun 2018 tentang pelayanan kegawat daruratan, yaitu yang untuk kasus-kasus yang mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain, ada gangguan jalan nafas, pernapasan, sirkulasi, penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik, dan memerlukan tindakan segera, yang mana kalau misalnya ini tidak ditangani segera ini bisa berdampak terhadap keselamatan dari pasien seperti itu. Oke. Nah, kalau semisal artinya gini, ketika sudah rilis 144 jenis penyakit yang memang sudah bisa ditangani di FKTP dengan tanda kutip tadi kita informasikan bahwasanya dalam kondisi darurat nanti perlu dirujuk atau tidaknya begitu ya. Nah, kalau masyarakat pengen mengetahui gitu kan, apakah ini boleh nih untuk di cover, ini nggak bisa nih untuk di cover sama BPJS, itu seperti apa? Ya itu tadi yang sesuai dengan kriteria gawat darurat yang kayak mengancam nyawa, kemudian juga gangguan saluran nafas, kemudian sirkulasi, kesadaran, hemodinamik seperti itu. Jadi kalau kita kasarannya tuh banyak kondisi-kondisi peserta itu yang memanfaatkan, seperti misalnya gatal gitu ya, cuma alergi, ada alergi nih di tangannya. Jadi supaya tidak ke FKTP itu nunggu dulu supaya FKTP-nya tutup, baru ke UGD seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau contohnya yang paling nyata misalnya gawat darurat itu misalnya ada sesak nafas kayak gitu, ini nggak perlu nunggu datang ke FKTP dulu gitu. Jadi ini sudah mengganggu saluran pernapasan, itu bisa langsung ke UGD seperti itu. Oke. Nah, tapi kan banyak juga artinya gini, ketika masyarakat itu kadang semacam kayak mereka berpikir ketika sudah pakai layanan BPJS ini, yaudahlah bisa semua ternyata kita bisa pakai gitu kan. Padahal sebenarnya kan sudah ada aturannya kalau ada penyakit yang bisa di-cover dan tidak di-cover. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada warga kota pengguna BPJS itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipahami oleh masyarakat pengguna JKN itu sendiri? Ya, jadi yang harus dipahami kepada peserta JKN ini tidak serta-merta semua kalau sudah jadi peserta JKN ini apapun bisa dijamin seperti itu, karena memang ada hak dan kewajiban di sana gitu.
Jadi seperti tadi peserta harus memahami bagaimana bisa haknya ya, hak peserta itu memperoleh informasi tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah ini tentunya BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan ini ya, kita memperluas informasi. Nah BPJS Kesehatan juga melakukan sosialisasi langsung atau tidak langsung kepada peserta JKN seperti itu. Nah kayak seperti zaman sekarang kan media sosial itu sangat sangat berperan luar biasa untuk menyampaikan informasi. Nah BPJS Kesehatan juga salah satu untuk menyampaikan edukasi itu melalui kanal-kanal media sosial gitu. Seperti BPJS Kesehatan RI itu ada berupa IG, Facebook, TikTok. Itu juga kami sudah membuat media resmi dari BPJS Kesehatan Pusat untuk memberikan informasi-informasi lebih jauh. Nah, kemudian kami juga berupaya memberikan sosialisasi melalui media cetak, media online. Itu juga terkait program JKN. Oke, baik. Satu pertanyaan sebelum break, Bu. Ini kan mungkin tadi secara teknis beberapa penyakit yang sudah sudah beredar gitu ya di media sosial dan banyak diketahui oleh masyarakat. Nah ini kalau pertanyaan seperti ini, benar nggak sih Bu ada kenaikan iuran untuk di tahun 2025 ini di BPJS Kesehatan? Jadi untuk tahun 2025 ini belum ada informasi terkait kenaikan iuran. Jadi iuran sampai dengan saat ini masih sama. Ya. Oke, berarti belum ada ya? Belum, masih aman. Masih aman. Ya, demikian Warga Kota untuk awal obrolan kita pada siang hari ini bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Ibu Nyamaduri Yulia Dewi. Nah, Warga Kota yang bergabung nanti saya tunggu gabungan Anda. Silakan gunakan saluran WhatsApp kami di 081338338926 atau di 0361244444. Itu serius isu kenaikan iuran. Ada informasi. Kamu biasanya kalau di di sosmed kayak TikTok itu kan macam-macam, sama kayak teman pegawai itu kan semua kayak kan mungkin kayak isunya lagi hangat nih, semua kayak ngangkat semua jadinya kayak pengen mungkin nyariin viewer kayak gitu. Sama sekarang juga yang lagi viral itu kelas BPJS Kesehatan dihapus, pesertaan gratis daftar ke BPJS kayak gitu. Oke, itu nanti mungkin habis iklan saya tanya terkait dengan divisi kesehatan yang dihapus itu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan masyarakat karena banyak juga masyarakat yang jadinya salah paham. Sama kayak yang di 144 penyakit itu kemarin di sosial media itu jadinya beredarnya adalah berarti penyakit yang lain nggak di-cover kayak gitu. Yang nggak di-cover itu yang tadi saya jelasin aja. Biasanya kayak gitu. Padahal kan kayak kalau kayak narkoba itu kan nggak di-cover. Nah itu udah ada aturannya soalnya. Karena banyak masyarakat yang mungkin nggak tahu. Dengan selamat sifatnya dan di mana sesuai menyapa beraya kuasanya waktu pada membangun kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju maupun aman, jujur dan
Tuh teman-teman di BPJS ada yang standby ya? Apa ya? Kalau misal kayak kejadian-kejadian yang sering dihubungi sama pihak Dinsos itu untuk ngecek misal kayak korban yang ini aktif atau enggak BPJS-nya. Untuk aktif atau enggak sebenarnya itu bisa mandiri pesertanya. Itu bisa lewat mobil JKN, udah punya mobil JKN, di situ bisa cek. Atau kalau misalnya ada yang nggak punya mobil JKN itu bisa nanti di Pandawan, WA Pandawan. Itu kalau kita punya care center 24 jam 165 itu. Kalau ini pertanyaan saya ya, kalau beda kakak tapi nambahin ke kakak saya bisa. Maksudnya gini, saya mau nambah peserta nih, tapi beda kakak bisa nggak? Dia VA-nya akan beda nanti. Iya, jadi kan untuk pendaftarannya peserta JKN sekarang tuh basisnya by kakak. Jadi kalau misalnya Pak Bambang kakaknya bertiga misalnya, terus lu nambahin satu, kakaknya beda. Nah, dia PA-nya pasti akan kebentuk berbeda. Bisa daftarin, bisa daftarin yang tambahan ini, tapi dengan kakaknya yang ditambahin. Nah, kalau misalnya dalam satu kakak yang mau ditambahin ini dia sudah jadi peserta semua, harusnya dia masuk di situ karena dia basicnya PA-nya itu baik kakak, gitu. Kecuali mau nambahin orang tua sebagai ini ya, bukan sebagai peserta mandiri nih, sebagai pegawai penerima upah kan sebenarnya bisa nambahin orang tua atau mertua atau anak keempat dan seterusnya. Tapi kalau yang PNS daerah ini yang belum bisa. Ya, karena kode akunnya dari Kementerian Keuangan yang belum. Tapi kalau PNS pusat, kalau P3K bisa kayaknya ya, P3K udah bisa dia. PPNPN kontrak tuh bisa. Kalau Pak Bambang? Sekarang masih kontrak. Nah, kontrak bisa harusnya, cuma syaratnya adalah ininya untuk kalau di pemerintah HRD-nya apa sih namanya, pemotong gajinya berkenan nambahin potongannya. Jadi ya motong sama transfer. Ini tergantung PIC ininya, di satkernya. Karena kan kalau di aplikasi itu kan kita bisa nambah peserta, berarti kalau misalnya kayak saya karena daftarnya di Denpasar, berarti harus lapor juga gitu. Semisal nambah orang tua ya. Jadi di bagian kepegawaian atau keuangan itu yang motong gajinya itu dia harus ada surat pernyataan dia bersedia untuk motong tambahan anggota keluarga tambahan dan menyetorkan gitu. Di situ biasanya kendala ya. PIC-nya mau nggak gitu. Nah, kalau kayak saya tuh kasusnya saya, anak, istri. Oke. Iya, 3. Saya, istri, anak. Anaknya masih 1. Iya, anaknya masih 1. Nah, itu gimana sih? Pokoknya karena dipotong tiap bulan tuh, itu bahasa kasarnya berarti dipotongnya per satu keluarga itu atau per orang? Itu keluarga.
1, 2. Ya, jadi langsung potongan gajinya itu adalah kan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, 1% dipotong dari gajinya. Jadi mau keluarganya 1, mau 2, mau 3, tetap aja segitu. Mau masih bujang, tetap dikasih gitu, gitu karena prinsipnya JKN itu gotong royong, gitu sih. Kita 92,6 RPK Pegadaian Kota. Masih kita lanjutkan obrolan kita di program Zakat Jelas Pesona dengan topik bahasan kita kenal lebih dekat dengan program jaminan kesehatan nasional bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Jabar Denpasar Ibu Nyoman Dwi Julia. Jadi, nah Ibu ini kalau semisal nih kalau terkait dengan BPJS Kesehatan, selain ruang perawatan, ini apa saja yang membedakan sebenarnya Bu? Kalau dari segi fasilitas setiap kelas BPJS, baik itu mungkin dari obat, tindakan atau lainnya, ini sedikit pada pasar. Ya, jadi kalau untuk hak kelas itu memang yang membedakan itu hanya dari sisi non medis. Oke. Seperti misalnya kalau kelas 1 pada saat rawat inap ya dirawat di ruang kelas 1. Mungkin juga untuk kelas 2, kelas 3. Tapi dari sisi medisnya itu sama. Jadi nggak ada perbedaan baik itu pelayanannya, kemudian tindakannya maupun obatnya itu nggak ada perbedaan. Jadi akan sama. Oke, berarti sama ya sebenarnya ya, cuman mungkin dari ini. Tapi kalau dari dari segi iuran beda? Ya, iurannya pasti beda. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau untuk peserta mandiri tentunya ini ada perbedaan ya. Jadi untuk kelas 1 itu 150.000 per jiwa per bulan, kelas 2 itu 100.000, kelas 3 itu sebenarnya 42.000, tetapi peserta hanya membayarkan 35.000. Karena selisihnya itu disubsidi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Oke. Nah, kalau semisal ada kasus tadi kita sempat berbicara ketika off-air kan banyak beredar di masyarakat yang katakanlah kayak tadi itu seperti apa? Ya, jadi kalau saat ini informasi yang beredar di masyarakat itu banyak menyampaikan bahwa kelas BPJS kelas 1, 2, 3 dihapuskan, peserta diminta untuk klik link dan datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan BPJS gratis. Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa saat ini kepesertaan JKN itu masih mengenal kelas. Jadi masih ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi informasi yang disampaikan tersebut belum bisa diakui kebenarannya seperti itu. Jadi dalam tanda kutip masih ya. Oke, baik. Jadi karena kadang biasanya di sosial media ini cepat banget Bu, biasanya informasinya kadang simpang siur gitu ya. Oke. Nah, saya mau sapa dulu, ini kayaknya sudah ada penelpon pagi untuk siang hari ini. Selamat siang. Iya, dengan siapa, di mana? Diana di Ubung. Oke, silakan dengan pertanyaannya. Mumpung ada Ibu Wiwi.
Ah, ah. Oke, itu aja Mbak Diana. Oke, baik. Terima kasih, ditunggu jawabannya. Oke, mungkin langsung Bu, karena biasanya kayak gini Bu, ketika banyak juga masyarakat yang bertanya, mungkin masyarakat awam, ketika ke FKTP itu biasanya kalau kita nyari rujukan kan perlu proses juga, perlu waktu. Nah itu seperti apa Bu? Mungkin menjawab juga pertanyaan dari Mbak Diana tadi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Diana di Ubung. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa untuk masyarakat atau peserta JKN apabila mengalami satu penyakit, memang kita sarankan ke FKTP ya, ke FKTP fasilitas kesehatan di mana peserta tersebut terdaftar gitu. Nah nanti di FKTP dokter pasti akan melakukan analisa, jadi dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, apakah penyakit tersebut bisa ditangani secara tuntas di FKTP tadi gitu. Nah kalau dari dokter yang merawat merasa oh ini masih bisa kok ditangani secara tuntas di vaskes tingkat pertama, maka Mbak Diana nggak akan diberikan rujukan. Ya, tapi kalau misalnya dari anamnesa atau pemeriksaan fisik ditemukan oh ini harus mendapatkan pelayanan oleh spesialis. Nah kondisi ini baru akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan, rumah sakit atau klinik utama. Jadi nanti yang menentukan bisa dirujuk atau tidak adalah dari dokter yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana Mbak Diana terdaftar atau peserta JKN terdaftar. Seperti itu. Oke, semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Mbak Diana dulu. Nah, kalau semisal seperti ini Bu, apakah di FKTP itu ketika mungkin pertanyaan di awal tadi, ketika di FKTP itu kan ketika udah selesai semua ini kan nggak perlu dirujuk kecuali memang harus ada yang perlu dirujuk, akhirnya dirujuk ke rumah sakit gitu. Apakah yang memang bekerja sama dengan BPJS itu dari segi tenaga, peralatan dan sebagainya itu memang sudah dipilih atau ada syarat tertentu dari BPJS? Iya, jadi untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik itu vaskes tingkat pertama maupun vaskes rujukan itu untuk bekerja sama dengan BPJS itu ada namanya credentialing atau kalau yang memperpanjang kerjasama itu recredentialing. Jadi kami mengidentifikasi dari sisi regulasi dia memang berhak menjadi menjalankan praktek kedokteran, kemudian sarana prasarana, kemudian juga kompetensi. Nah itu sudah kita lakukan tadi credentialing atau recredentialing terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Nah, balik ke pertanyaan setelah break tadi Bu, ini kan sudah beredar juga terkait dengan KRIS atau kelas rawat inap standar gitu ya. Apakah ini ketika kelas 1, 2, 3 itu masih sama atau distandarkan? Karena banyak juga masyarakat yang bertanya, berarti kalau saya kelas 1 sama dong dengan kelas 2, sama dong dengan kelas 3. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan. Iya, sampai dengan saat ini KRIS masih belum dilaksanakan dari sisi kelasnya tadi gitu. Jadi kita masih menunggu KRIS ini akan dievaluasi sampai dengan 30 Juni 2025. Itu berdasarkan Perpres 59 ya tahun 2024 nanti akan dievaluasi seperti apa. Jadi kami dari BPJS Kesehatan menunggu
hasil evaluasinya seperti apa, kami menunggu regulasinya nanti seperti apa. Tetapi yang kami ketahui saat ini untuk kelas rawat inap standar itu adalah ada 12 kriteria yang mana dari sisi sarana prasarana di ruang rawat inap. Jadi seperti tingkat porositasnya itu diatur, kemudian ventilasi udaranya diatur, suhunya, kemudian jarak antara satu tempat tidur dengan tempat tidur yang lain, lebih ke ruang rawat inapnya distandarkan seperti itu, yang implementasinya sampai dengan saat ini. Gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara di ruang rawat inap yang sampai saat ini ada sebelum dilakukan krisis itu kan kelas 1, 2, dan 3. Nah itu sebenarnya lebih mudah di pengelompokan kelas itu atau nanti ketika sudah krisis itu? Nanti kita lihat hasil evaluasinya aja ya. Kami belum bisa menyatakan lebih baik yang mana gitu, karena BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara, regulasinya itu dari pemerintah. Jadi kita menunggu seperti apa nanti regulasi dari pemerintah. Gitu. Oke. Nah ini warga kota perlu dipahami bersama ya, karena terutama bagi kita yang masyarakat awam kadang banyaknya yang belum paham dengan betul-betul. Nah, Bu, ini menyikapi gitu kan banyaknya simpang siur informasi, terutama yang sampai ke masyarakat bawah, katakanlah dalam tanda kutip gitu ya. Sebenarnya kalau dari BPJS untuk menanggapi dan sebagainya, kanal informasi resminya untuk mengenai informasi yang disampaikan oleh BPJS dari tingkat pusat sampai daerah itu yang disediakan apa saja? Seperti yang tadi saya sampaikan, itu kalau media sosial itu ada IG, ada Facebook, TikTok, itu di BPJS Kesehatan RI. Jadi itu adalah kanal resmi BPJS Kesehatan. Nah kemudian ada di website BPJS Kesehatan di www.bpjskesehatan.go.id, dan informasi-informasi terupdate juga ada kita sediakan di di mobile JKN. Mobile JKN. Selain itu juga BPJS menyediakan seperti flyer kalau misalnya datang ke kantor BPJS Kesehatan. Kadang di Naskes juga kita menyiapkan seperti poster, banner seperti itu ya. Oke. Nah, saya mau bertanya Bu, ini kan terkait juga dengan JKN gitu ya, di aplikasi JKN mobile JKN. Nah, itu mungkin banyak di antara warga kota mungkin di orang awam yang tidak tahu terkait dengan fitur rehab atau cicilan. Nah, ini seperti apa mekanismenya Bu? Kalau semisal saya gitu kan akan menggunakan fitur itu, seperti apa mekanismenya? Boleh silakan Bung sekalian ini. Ya, jadi dalam mobile JKN itu tersedia fitur rehab ya, rencana pembayaran bertahap gitu. Jadi untuk masyarakat yang berada dalam segmen mandiri yang ternyata saat ini belum membayar iuran secara rutin setiap bulannya, jadi menunggak iurannya. Nah, kalau misalnya menunggaknya cukup lama, kalau membayar sekaligus itu berat ya. Jadi, betul. Jadi melalui program rehab ini pembayaran bertahap, masyarakat bisa mengakses menu rehab di mobile JKN dan bisa memilih mau membayar iurannya, mencicil iurannya berapa bulan. Jadi rehab ini bisa untuk peserta mandiri yang menunggak paling sedikit 3 bulan, di atas 3 bulan gitu. Jadi kalau misalnya menunggak 1 tahun, nah nanti bisa mencicil maksimal 5 kali seperti itu. Jadi nanti tinggal dipilih mau berapa kali cicilan seperti itu, nanti akan membayarkan
cicilannya plus iuran bulan berjalan. Supaya kenapa? Supaya pada saat nanti iurannya sudah lunas, kepesertaan JKN-nya sudah aktif gitu. Karena pada saat selama mencicil itu kepesertaannya masih tidak masih belum aktif. Ya. Gitu. Oke. Berarti kalau semisal nih kayak lebih dari 1 tahun pun itu bisa ya? Bisa. Jadi kalau tunggakan iuran itu maksimal 24 bulan. Ya, jadi kalau misalnya nunggaknya 24 bulan itu mau mencicil itu bisa mencicil maksimal 12 kali. Oke. Jadi berarti setiap 2 bulan sekali. Bukan. Oh iya. Jadi kalau misalnya tunggakannya 24 bulan, dia bisa mencicilnya 12 kali. Jadi setiap bulan akan membayarkan tunggakan untuk 2 bulan plus iuran bulan berjalan, seperti itu. Jadi nanti mau nyicil berapa kalinya itu tinggal memilih menu yang ada di rehab tersebut. Gitu. Oke, nah semisal ya, ketika menggunakan fitur rehab cicilan itu kan belum aktif nih. Betul. Tiba-tiba siapa tahu gitu perlu ya kan kita nggak tahu hari apa sedang ada di kalender gitu, sakit dan lain sebagainya. Nah itu seperti apa mekanismenya? Ya, jadi kalau misalnya sudah ikut rehab ternyata sakit, jadi kan harus langsung aktif ini. Nah ini tinggal nanti melunasi aja sisa tunggakannya sampai lunas gitu. Jadi nanti bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan seperti itu. Oke, nah kayak gitu jadi warga kota. Jadi atau mungkin selama ini bertanya-tanya karena tadi Bu Wiwi juga bilang selama masa rehab itu belum diaktifkan. Jadi kok saya udah bayar cicilan tapi belum diaktifkan. Nah itu sudah dijelaskan. Nah kalau untuk di Denpasar sendiri sebenarnya untuk di BPJS Kesehatan cabang Denpasar ada nggak sih Bu untuk layanan pengaduan sendiri? Ya, jadi kalau untuk di kantor BPJS Kesehatan layanan pengaduan itu bisa jadi sebenarnya bukan hanya di BPJS Kesehatan cabang Denpasar ya. Jadi BPJS secara nasional untuk kanal informasi maupun pengaduan itu ada satu di Care Center 165 gitu. Nah, kemudian bisa melalui menu mobile JKN itu ada pilihan pengaduan. Itu bisa juga langsung. Jadi mudah banget sebenarnya untuk menyampaikan pengaduan ya. Kemudian bisa di kanal di setiap vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu akan ada barcode yang BPJS Kesehatan tempatkan. Itu peserta tinggal scan untuk bisa melaporkan atau melakukan pengaduan di kanal tersebut berupa QR code, kemudian juga melalui aplikasi lapornya KPK itu juga bisa melalui Pandawa. Nah, Pandawa ini adalah melalui WA. Melalui WA di nomor 08118 165 165. Jadi mudahkan untuk mengingat. Gitu. Jadi tinggal WA ke nomor tersebut, nanti tinggal milih menu pengaduan kalau mau menyampaikan pengaduan, atau kalau mau mendapatkan informasi maka klik menu informasi. Gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi cukup jelas ya warga kota. Sebenarnya banyak paling gampang kalau kita berbicara secara kasar, siapa sih yang zaman sekarang tidak punya smartphone gitu ya? Jadi tinggal install saja mobile JKN, jadi semua di sana sudah cukup lengkap fiturnya ya. Semua dalam satu genggaman sebenarnya. Oke. Nah, kalau mungkin karena kita keterbatasan waktu, mungkin nanti kita ada waktu kembali. Yang terakhir Bu, harapan dan pesan dari BPJS Kesehatan untuk warga kota Denpasar dan Bali pada umumnya terkait dengan program dan apa yang sudah kita obrolkan tadi sekarang.
Ya, kami berharap untuk warga Kota Denpasar itu memastikan kepesertaan JKN-nya aktif gitu. Karena kalau misalnya tidak aktif, tentunya pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan ini tidak bisa dipergunakan gitu. Sehingga seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan, kita nggak pernah tahu ya kapan kita akan sakit apa. Mungkin kalau sakit ringan masih bisa kita keluar uang sendiri untuk membiayai kesehatan, tetapi kita nggak pernah tahu kita akan sakit apa gitu. Sehingga kita berharap masyarakat atau peserta JKN ini sehat sebenarnya. Tetapi kalau misalnya kepesertaan JKN-nya aktif, kemudian memerlukan pelayanan kesehatan, itu tinggal menunjukkan identitas kepesertaan, yang mana identitas kepesertaan itu bukan hanya kartu JKN-nya ya, tetapi bisa juga menggunakan KTP, NIK di KTP-nya atau kartu elektronik di mobil JKN seperti itu. Jadi kita berharap masyarakat Kota Denpasar sedia payung sebelum hujan, jadi sedia JKN aktif sebelum mengakses pelayanan kesehatan seperti itu. Oke, satu pertanyaan Bu, tadi ada yang kelupaan ternyata tadi juga seperti kita bahas sebenarnya iuran BPJS ini kan sifatnya sebenarnya gotong royong, nggak selalu kita sehat, terus nggak selalu juga sakit. Nah itu mungkin bisa diberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Silakan. Ya betul, jadi prinsip utama program JKN ini adalah sebenarnya gotong royong. Jadi gotong royong di dunia dalam jumlah besar itu kayaknya JKN ya gitu, karena hampir seluruh penduduk Indonesia, yang mana memang kegotong royongannya di sini adalah masyarakat yang mampu itu akan ikut mensubsidi yang kurang mampu, kemudian yang sehat akan bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang dalam kondisi sakit. Nah, seperti contoh misalnya untuk masyarakat yang perlu contoh gagal ginjal deh, harus cuci darah. Cuci darah itu unit costnya sekali cuci darah itu minimal 1 juta. Sedangkan dalam 1 minggu itu minimal 2 kali biasanya. Saudara-saudara kita yang mengalami gagal ginjal itu harus cuci darah. Nah, kalau misalnya seminggu 2 kali, artinya seminggu perlu biaya 2 juta. Sebulan perlu biaya 8 juta. Kita coba kalikan itu dalam setahun, artinya berapa biaya yang dibutuhkan. Sedangkan kalau misalnya mempergunakan iurannya sendiri, kita hitung iuran tertinggi saat ini kan tadi kelas 1 ya, 150.000. Sedangkan 1 orang aja sudah perlu biaya 8 juta dalam sebulan. Di mana JKN bisa mensubsidi pasien ini adalah dari kita yang sebagai peserta JKN yang dalam kondisi sehat. Jadi iuran kita pergunakan untuk membiayai saudara-saudara kita yang dalam kondisi sakit tadi, seperti itu. Oke, ya. Jadi demikian ya warga kota yang perlu kita pahami semua ya. Jadi jangan sampai ketika kita bersyukur sebenarnya tidak dikasih lebih baik bayar iuran ya, nggak bisa sakit. Betul. Tapi kita tidak tahu ternyata dari iuran kita itu membantu banyak orang di luar sana yang memerlukan dan dalam kondisi yang sakit dan urgent. Oke, demikian warga kota obrolan saya pada siang hari ini dengan topik bahasan kita yang dikenal lebih dekat dengan program jaminan kesehatan nasional bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Ibu Nyoman Wiwi Julia Dewi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih juga Mbak Diana untuk yang sudah mengajukan pertanyaan via telepon dan beberapa pertanyaan lainnya. Demikian warga kota obrolan kita untuk siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.